Nah, kalau sudah datang Nabi Muhammad, syariat-syariat yang di atas dihapus, disalin oleh syariatnya Nabi Muhammad. Kalau gak mengikuti Nabi Muhammad, tetap hukumnya kan kafir, kan gitu. Ya, tahu gitu. Jadi memang harus, walaupun sholat. Gitu. Nah, kakeknya ya sholat. Kakeknya itu kakeknya Abdul Muthalib itu waktu pasukan bergajah datang mau menghancurkan Ka'bah. Kakeknya Nabi waktu lahirnya Nabi ini kan tahu gajah katanya. Itu Abdul Muthalib tuh datang ke Ka'bah, sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah, ini karena rumah ini adalah rumahmu dan saya serahkan kepadamu, saya gak mampu menjaga. Dari serbuan pasukan bergajah waktu itu, siapa? Abraha dengan pasukan bergajahnya diserahkan. Jadi di situ menunjukkan apa? Walaupun sudah beriman kepada Allah, tapi kok tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya tetap hukumnya masih kafir. Nyata seperti Abu Thalib, kan ya? Itu di situ. Jadi kita itu memang untuk apa? Dan karena apa? Kenapa saya terangkan masalah ini sekarang? Karena sekarang kan banyak kadang-kadang mengikuti Al-Quran tidak mengikuti Nabi. Banyak sekarang paham-paham yang sudah masuk di sini. Ada yang mengatakan katanya sholat itu cuma 3 waktu, karena di Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu. Di Al-Quran itu aqimis sholata liduluki samsi wa julala minal laili wa qur'anal fajr gitu kan. Jadi sholat itu cuma terbenamnya matahari maghrib, secuil dari malam berarti isya, terus sholat fajar subuh itu di Al-Quran itu. Jadi kita itu wajibnya cuma itu. Lah itu jangan diikuti, itu kan jangan diikuti itu toh. Kita tuh harus menengok Nabi dulu sholatnya 5 waktu 3 waktu, harus kembali ke sana. Ya, harus kembali ke sana. Nabi dulu sholatnya 5 waktu, ya kita harus sholat 5 waktu. Itu jangan, itu kan banyak. Kadang-kadang ada sementara paham lain itu cuma intinya. Intinya yang diambil, karena tujuan sholat adalah zikir. Tujuan sholat adalah zikir. Memang dengan apa? Dengan mereka itu, ya kayak pernah saya ngomong-ngomongan dengan orang yang demikian. Dengan mereka itu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran kan sudah dijelaskan, aqimis sholata li dzikri, katanya. Tegakkan sholat itu untuk mengingatku. Pokoknya kalau sudah dzikir kan tujuan sholat berarti dzikir. Pokoknya dzikir kan sudah cukup, sudah nggak usah sholat. Yang penting dzikir katanya. Nah itu kita kembalikan lagi ke atas. Kembalikan. Nabi dulu apa dzikir tok, apa sholat 5 waktu gitu. Itu kembalikan kepada contoh itu yang diberitakan Nabi. Nabi dulu siapa yang berzikir yang bisa mengalahkan Nabi? Nabi gak pernah lupa sama sekali. Hatta tidur pun Nabi itu tidak pernah lupa kepada Allah. Tapi tetap masih sholat 5 waktu. Bahkan Nabi tidak pernah dalam hidupnya itu sholat, gak pernah meninggalkan jamaah. Cuma sekali meninggalkan jamaah itu, tapi tetap datang ke masjid terus sholat. Nah, waktu subuh setelah dia itu mau wafatnya siangnya itu, cuma itu Nabi sejarah. Tapi untungnya jamaah sendiri itu tidak fardu ain, boleh dikatakan fardu kifayah. Artinya pokoknya ada yang itu kalau menurut mazhab Syafi'i, ya mazhab kita itu pokoknya ada yang mengerjakan salat berjamaah, lainnya tidak berdosa. Karena dulu para sahabat juga tidak berjamaah semua, yang agak jauh dari masjid atau para perempuan tidak jamaah, bahkan nggak jamaah dulu salat sendiri kan nggak apa-apa, tidak diwajibkan oleh Nabi, berarti fardu kifayah. Itu menurut mazhab Syafi'i alasannya begitu. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Hambali payah. Mazhab Hambali yang diikuti fardu ain jamaah itu yang seperti diikuti orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah itu mazhabnya Hambali, pahamnya Wahabi, tapi mazhabnya kebanyakan itu Hambali. Wajib sholat itu jamaah. Makanya katanya orang-orang yang di sini yang kita tahu yang sudah datang ke sana, yang sudah ke sana, kalau di Mekah, mun beda adzan masalah dua dina adzan dua terus buru, toko langsung tutup, langsung berjamaah. Iya enggak jamaah.
karena memang hukumnya di sana dihukum fardu ain jamaah itu di Mekah. Dan di Mekah sana tindakan askar kok kelihatan sampai 3 hari, sampai 1 hari, nggak 3 hari, kalau dulu 3 hari, 1 hari nggak kelihatan jamaah orangnya ada, dibakar rumahnya. Askar, wajib. Jadi karena itu paham Imam Hambali tidak memakai mazhab Syafi'i. Jadi semua ya jamaah, gak jamaah. Ya kecuali askarnya yang gak jamaah. Askarnya itu karena memang disuruh menjaga dan disuruh menyelidiki siapa yang gak jamaah. Kok kelihatan gak 1 hari gak jamaah, boleh maksud. Dia panggil, kalau sampean bisa dibakar nanti rumahnya. Kalau toko ya tokonya ini dibakar nanti kalau ada askar. Di situ, jadi ya nggak heran kalau di Mekah itu semuanya berjamaah. Karena madhabnya mereka Hambali, jamaah itu hukumnya fardu ain. Nah itu di situ. Nah ini kembali lagi, jadi kita itu apa? Kenapa Nabi itu kok prihatin sekali? Ya karena itu familinya, sukunya itu suku Quraisy, bangsa Quraisy banyak itu menginginkan sekali mereka itu beriman. Innasa, firman-Nya Allah, gak usah. Innasa, apabila aku menghendaki, firman-Nya Allah, biarkan, gak usah prihatin Nabi Muhammad, gak usah Innasa, apabila aku menghendaki nunazil, aku akan menurunkan alaihim atas mereka minas samai, dari langit, menurunkan ayatan 1 ayat. Ayat itu tanda bukti apa? Istilahnya tanda bukti kekuasaannya Allah. Fadolat, akhirnya mereka tadi menjadi aknakuhum, leher-leher mereka laha kepada ayat tadi khodiin, orang-orang yang khusyuk payu. Maksudnya akhirnya kalau nanti didatangkan 1 ayat dari langit oleh Allah, nanti mereka itu bisa beriman semua. Akhirnya apa? Tapi kenyataannya orang-orang Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu beberapa kali dituruni ayat mukjizatnya Nabi atas ditampakkan kepada mereka, tapi mereka itu tidak beriman, tapi malah menantang. Nah, akhirnya bukan ayat yang turun itu ayat yang bisa mengimankan mereka, tapi akhirnya ayat adab yang turun. Apa? Yaitu akhirnya mereka itu yang menentang-nantang Nabi itu, mulai Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya, yang sangat menghina, semuanya disiksa oleh Allah di dalam waktu pertempuran Badar. Waktu perang Badar itu kan waktu itu dianggapnya habis sudah umat Islam, karena umat Islam Nabi waktu itu cuma membawa orang 313 dengan persenjataan seadanya. Cuma 11 orang yang mempunyai baju perang, cuma kudanya punya 4, yang mempunyai baju perang senjata lengkap cuma 11 orang. Sedangkan orang kafir Quraisy waktu itu kan memang mau dihabiskan umat Islam waktu itu, waktu perang Badar, 750 pasukan berkuda lengkap dengan dengan peralatan tempur yang kuat dan lainnya dengan yang lebih 250 lebih pasukan kavaleri yang di darat dengan lengkap persenjataan. Tapi kenyataannya bagaimana? Yang 313 itu yang menang, dan yang 1000 orang itu yang dihancurkan. Itu termasuk siksaan dari Allah dari langit. Termasuk Abu Jahal mati di situ, Umayyah bin Khalaf mati di situ, Rabi'ah, terus Atabah, itu tokoh-tokoh Quraisy mati waktu perang Badar. Itu siksaan dari Allah. Kenyataan seperti itu. Wa ma ya'tihim dan tidak datang kepada mereka min dzikrin, dari peringatan Al-Qur'an, minar rahmani, dari Allah yang Maha Kuasa, muhdasin yang membicarakan illa kanu, kecuali keadaan mereka anhu, dari ayat Al-Qur'an tadi, muridin, orang-orang yang berpaling. Tetap setelah diturunkan Al-Qur'an mereka tetap masih berpaling, yakni orang-orang kafir Quraisy dulu. Faqad kadzabu, maka sungguh mereka itu mendustakan bihi, kepada Al-Qur'an. Fasayatihim, maka akan datang kepada mereka yaitu cerita akibatnya atau ceritanya apa-apa atau akibatnya apa-apa, keadaan mereka
dengan mata dia yastahziun, mereka itu menghina atau menertawakan. Yang demikian tadi, awalam yaro, apakah mereka tidak melihat ilal ardi, ke bumi, tidak melihat kepada bumi, kam ambatna, bagaimana tuh banyak aku tumbuhkan, biha, di dalam bumi ini, biha, di